Ibu Asri dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Fauzia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar sederhana ini, di mana hari ini kita mengenai tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, seperti boleh selanjutnya, Bu. Bentar. Budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan berbicara tentang hal-hal apa yang ada atau hal-hal apa tentang budaya positif yang ada di sekolah dan mengenai segitiga restitusi yang akan kita gunakan sebagai guru dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Budaya positif adalah, nah ini dulu yang di slide kedua. Apakah budaya positif itu? Apakah budaya positif itu wajib kita miliki di sekolah dan apa pula segitiga restitusi tersebut? Baik, kita akan melihat dulu pengertian budaya positifnya. Oke, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif wajib kita terapkan di lingkungan sekolah agar terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Nah, budaya positif ini biasanya diawali dengan perubahan paradigma dan teori kontrol. Oke, nah sebelum kita membuat budaya positif, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dari pembentukan kepercayaan diri. Nah, biasanya kan anak-anak itu setelah melakukan kesalahan, setelah itu ada hukuman dari gurunya, ada beberapa anak yang mulai tidak percaya diri. Mungkin dalam penyelesaiannya guru itu tidak sesuai dengan keinginan anak, ataupun ada anak yang malu karena beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ada hal-hal yang dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib. Kenapa berbeda dengan tata tertib? Dia bisa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa bisa berbeda antara keyakinan dan tata tertib? Kalau tata tertib itu kan udah patokan yang diberikan oleh guru ataupun sekolah, yang mau tidak mau harus diikuti oleh murid-murid gitu kan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bersama murid sama-sama menuangkan ide apa sih yang cocok kita buat di dalam kelas tersebut sehingga terciptanya suasana kondusif yang nyaman ketika proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak dan sebaiknya keyakinan kelas sebaiknya itu sesuatu yang bisa diterapkan dan disepakati bersama. Contohnya, ada mungkin ketika kita masuk pertama kali di tahun ajaran kan, yuk nak kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak itu kita kasihlah selembar kertas gitu. Nah, jadi mereka apa sih mau dibuat? Contohnya mereka bisa bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat dengan waktunya, disiplin. Nah, itulah keyakinan kelas itu yang kita tuangkan bersama, tapi dengan asas kesepakatan pihak murid dan guru tersebut. Itu kalau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya setelah kita telah menerapkan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif, ada beberapa posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada kontrol penghukum, kontrol pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana kalau posisi kontrol penghukum itu, guru hanya langsung menghukum muridnya ketika muridnya ada salah. Nah, tapi kalau seandainya posisi kontrol yang pembuat rasa bersalah, berarti dia itu membuat si muridnya itu selalu merasa bersalah dengan kesepakatan atau telah membuat kesalahan atau tidak mematuhi tata tertib. Nah, tapi kalau sebagai kontrol teman, guru itu mengajak murid itu sebagai teman seperti itu. Kalau kontrol pemantau, dia hanya memantau anak. Setelah itu dia mengingatkan bahwa peraturannya. Tapi kalau posisi manajer itu posisi yang dimana guru itu bisa mendekatkan diri kepada murid. Nah, nanti akan dijelaskan gimana sih
proses manajer itu. Gitu. Selanjutnya Bu. Nah, di sini saya ada memberikan satu contoh kasus di mana saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena jauh sekali, dia memakai sepatu itu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah, sudah terlambat, salah pula memakai sepatu. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu, karena tidak mengenakan warna sepatu yang sesuai. Gitu. Nah, selanjutnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah ya. Karena kamu sudah tidak pakai sepatu seharian saja di sekolah katanya. Karena kalau selanjutnya sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman seharian. Dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatunya. Oke, selanjutnya Bu Fauzia. Nah, di sini ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, ini tadi posisi yang 5 kontrol itu yang saya berikan. Nah, yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan harus bersepatu berwarna hitam. Selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil pada Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Oke, Bu, selanjutnya, Bu. Oke, analisis dalam kasus tersebut adalah bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, kalau kita lihat posisi Pak Lukman itu kan adalah posisi sebagai penghukum, karena kan dia tidak mau menerima alasan apapun yang dilontarkan atau yang diberikan oleh Sabrina. Nah, seharusnya ketika Pak Lukman menjadi di posisi kontrol sebagai manajer, Pak Lukman itu akan mempersilahkan Sabrina untuk mengevaluasi kesalahannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukungnya untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi untuk segitiga restitusi, seharusnya Pak Lukman di sini bisa dia untuk menstabilkan identitas baru menvalidasi gitu kan. Pak Lukman akan menanyakan pertanyaan berikut, apa yang kita yakini tentang aturan sekolah kembali kepada keyakinan kelas yang telah disepakati atau keyakinan sekolah. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, dengan ada peraturan itu, apakah si Sabrina meyakininya? Tidak, Pak. Seharusnya Pak Lukman ketika kontrol manajer bertanya seperti itu. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Disitulah dia tadi ada menanyakan ulang kembali, menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada analisis kasus. Kira-kira bila Anda kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju? Nah, nilai kebajikan yang kita tuju ketika kita sebagai kepala sekolah itu adalah nilai keadilan, tanggung jawab, mandiri, dan kesehatan. Artinya nilai kebajikannya itu sebenarnya itu adalah nilai kebersamaan. Karena kan di mana-mana
untuk sepatu ya, untuk masalah sepatu itu adalah nilai kebersamaan atau keseragaman, agar tidak ada timpang tindih antara anak yang memiliki sepatu yang agak mahal dengan anak yang memiliki sepatu yang agak di bawah harga gitu kan. Nah, selanjutnya ada namanya nilai tanggung jawab. Tanggung jawab dia di mana? Bahwasanya dia itu harus datang tepat pada waktunya. Arti kata dia harus ada dalam nilai disiplin. Nah, selanjutnya di sini bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, kalau kita melihat dari posisi segitiga restitusi tadi yang telah saya jelaskan, bahwa bisa kita lihat bahwa tindakan Pak Lukman itu tidak sesuai gitu kan, karena dia langsung memberikan hukuman kepada si anak. Di mana-mana kalau di era sekarang itu kita harus bisa harus tahu dulu atau melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi itu tersebut. Dia harus menstabilkan dulu anak gimana, terus dia memvalidasikan tindakan yang salah dari si Sabrina, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Karena ketika kita menghukum anak langsung, ada dampak-dampak negatifnya gitu kepada si anak. Bisa jadi si anak akan malu gitu kan. Malunya itu bukan hanya malu 1 hari aja, bisa sampai dia tamat mungkin gitu kan. Atau nanti yang ada ketika kita beri hukuman, yang ada nanti bukan ada motivasi di dalamnya untuk berubah. Ketika kalau kita mau berubah itu kan harusnya ada motivasi intrinsik kita dari dalam diri kita gitu kan. Tapi kalau kita ngasih hukuman fisik, berarti dia itu motivasinya ke ekstrinsik gitu. Jadi kalau kita dapat motivasi yang ekstrinsik, berarti kan itu akan cepat hilang. Tetapi kalau ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah siswa, maka itu nanti si anak juga akan menyadari bahwasanya, oh ini salahku, aku pernah melakukan ini, dan solusinya aku bertanggung jawab dan berjanji akan mengikuti keyakinan, akan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, seperti itu dia. Oke Bu, ada lagi Bu Fajia? Oke. Sepertinya di slide-nya sudah habis. Habis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih buat Ibu materi yang telah memberikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada seluruh audiens yang tidak mengerti. Saya buka sesi tanya jawabnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Langsung aja ya buka audionya dan bertanya. Oke, moderator izin bertanya. Baik, silahkan. Jadi gini kan Bu, misal nih kita punya masalah di kelas dengan anak yang memang memiliki kekurangan, misalnya seperti tunarunggu gitu kan. Apa namanya tadi, segitiga restitusi tadi itu kan sebagai bukan mengajarkan murid untuk mencari solusi, tetapi berpikir bagaimana tentang permasalahan yang dihadapinya gitu kan Bu. Jadi misalnya nih anak tadi memiliki permasalahan, lalu dia kan susah tuh mencerna dari bahasa kita, dari kata-kata kita tuh. Keterkaitan dengan langkah pemecahan masalah yang bagaimana untuk menghadapi anak tadi. Karena kan kalau kita terlalu banyak ngomong dan dia kan nggak paham tuh kan. Memang anak tadi kan memang berkebutuhan khusus. Jadi kan jadinya dia emosi gitu kan dengan kita yang banyak cakap tadi. Karena sebenarnya dianya yang memang nggak paham gitu kan. Jadi kaitannya ke segitiga restitusi tadi itu gimana?
untuk pemecahan masalahnya terhadap anak tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Lia Mahardika SPD. Selanjutnya, apakah pertanyaan ini mau Ibu Asti langsung jawab atau simpan? Boleh. Terima kasih kepada Ibu Lia Mahardika Harahap yang